Sore itu, langit di atas kota kecil itu berwarna jingga kemerahan. Jalan utama yang biasanya ramai kini mulai sepi, hanya deru kendaraan travel milik Raffi yang sesekali melintas, memecah suasana. Di kaca depan armada terbarunya, tulisan besar, Raffi Trans Travel, tampak mengilap. Cat mobilnya masih baru, pegawainya berseragam rapi, dan pelanggan yang menunggu tampak tak sabar menumpang. Belum genap setahun sejak Raffi membuka usahanya, namun kini ia sudah menjadi buah bibir di seluruh kota. Dulu, ia hanyalah pria biasa, pengusaha kecil yang sering mengeluh karena mobil tuanya mogok. Kini, ia memiliki lebih dari 10 armada. Semua orang bertanya-tanya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Rezeki orang siapa yang tahu, ujar salah satu warga, Bu Mirna, sambil menatap deretan mobil travel di depan rumahnya. Tapi cepat sekali naiknya. Dulu utang di warung saja belum dibayar. Kabar tentang kesuksesan mendadak itu menyebar cepat. Ada yang bilang Raffi mendapat warisan dari saudara jauh. Ada pula yang berbisik ia menang judi besar di luar kota. Namun, yang paling sering dibicarakan, meski dengan suara pelan dan penuh ragu, adalah bahwa Raffi telah melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Di antara semua orang yang mengenalnya, hanya Arman, karyawan setia yang bekerja sejak awal, yang berani menyimpan rasa curiga. Ia tahu betul, tak ada keajaiban tanpa sebab. Arman melihat sendiri bagaimana dulu Raffi jatuh bangkrut karena tertipu bisnis rental. Ia juga tahu betapa susahnya Raffi menutupi rasa malu setelah kehilangan rumah lama. Tapi hanya dalam waktu singkat, semua berubah. Raffi membeli tanah, rumah besar, dan deretan mobil baru. "Pak, saya perhatikan Bapak sekarang jarang istirahat," ujar Arman suatu sore sambil mencatat daftar penumpang. Raffi tersenyum singkat. "Namanya juga usaha, men. Kalau mau maju, jangan banyak tidur." Jawaban itu terdengar ringan, tapi sorot mata Raffi berbeda. Tajam, seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diungkap. Beberapa malam kemudian, Arman mendapati hal ganjil. Saat ia lembur di garasi travel, ia melihat Raffi keluar dengan pakaian serba hitam. Di tangannya ada wadah kecil berisi bunga 7 rupa dan botol air putih. Ia memasukkannya ke dalam bagasi mobil hitam tua, bukan armada yang biasa digunakan. Tanpa berkata apapun, Raffi pergi ke arah selatan kota, ke jalan yang menuju hutan karet. Arman sempat ingin bertanya, tapi rasa sungkan menahannya. Mungkin cuma urusan pribadi, pikirnya. Namun malam itu, rasa penasaran mengusik kepalanya. Keesokan paginya, suasana di kantor travel tampak biasa saja. Para sopir bercanda, pelanggan datang silih berganti. Raffi tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ada yang berbeda. Di leher bajunya, tercium samar bau dupa, dan di saku celananya, Arman melihat serpihan bunga melati kering. Beberapa hari kemudian, pelanggan travel makin ramai. Bahkan saat musim sepi, mobil-mobil Raffi tetap penuh penumpang. Banyak usaha transportasi lain gulung tikar, tapi milik Raffi justru semakin laris. Di kalangan warga, mulai terdengar bisikan, mungkin dia punya penjaga. Suatu malam, Arman tak bisa tidur. Ia memutuskan melewati rute yang sama tempat Raffi sering pergi, ke arah hutan karet. Di ujung jalan, lampu kendaraan temaram menerangi bayangan seseorang. Dari kejauhan, tampak sosok Raffi berdiri di bawah pohon besar, menata sesuatu di tanah. Arman menepi, mematikan mesin, dan mengintip. Raffi menyalakan dupa, menunduk dalam, lalu berbicara pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suaranya lirih, nyaris seperti berbisik di antara angin malam. "Aku sudah menepati janjiku," katanya. "Sekarang bantu aku lebih tinggi lagi." Angin berhembus kencang. Daun-daun karet bergoyang, dan suara seperti tawa samar terdengar dari arah belakang Raffi. Arman merinding. Napasnya tercekat. Ia segera menyalakan motor dan pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya,
Raffi tampak berbeda. Wajahnya lebih cerah, langkahnya ringan. Ia bahkan memberi bonus besar kepada semua karyawan. "Ini hasil kerja keras kalian," ucapnya sambil tersenyum lebar. Tapi Arman tak bisa melupakan suara malam itu. Suara tawa yang seperti berasal dari dalam tanah. Hari-hari berikutnya, Raffi semakin dikenal sebagai juragan sukses. Ia mulai sering diundang dalam acara desa, memberi sumbangan untuk masjid, dan dikenal dermawan. Tapi di balik kebaikan itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali Raffi menerima banyak uang, ia selalu menghilang di malam hari. Kadang hanya sejam, kadang hingga subuh. Pernah suatu kali Arman menunggu di halaman rumah Raffi, tapi tak melihat siapapun keluar. Namun begitu pagi datang, mobil hitam tua itu tiba-tiba sudah terparkir kembali di garasi dengan lumpur kering di bannya. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh. Katanya tiap malam Jumat dia ke hutan, ucap seorang sopir. Ada yang lihat, dia bawa sesajen. "Ah, jangan sembarangan ngomong," balas yang lain. "Kalau dia dengar, bisa-bisa kita dipecat semua." Namun di balik rasa takut itu, ada kekaguman. Semua orang ingin tahu bagaimana caranya Raffi bisa secepat itu naik derajat. Rumah barunya kini berdiri megah di pinggir kota, dengan lampu-lampu terang yang menyala sepanjang malam. Sore menjelang malam, Raffi berdiri di beranda rumahnya. Ia memandangi mobil-mobil travel yang berbaris rapi di depan pagar. Angin membawa bau tanah basah dan suara jangkrik dari kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam cincin batu berwarna merah tua, batu yang entah sejak kapan selalu ia pakai. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berbisik. "Aku sudah menepati bagian janji. Sekarang giliranmu." Angin berhenti berhembus. Di antara keheningan itu, terdengar suara lembut dari arah belakang rumahnya, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Jangan lupa syaratnya, Raffi. Jangan pernah melanggar." Raffi tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu, ada tatapan yang sulit dijelaskan. Antara takut, bangga, dan haus akan lebih banyak kekuasaan. Malam semakin gelap. Lampu rumahnya tetap menyala terang, tapi bayangan di halaman depan tampak lebih pekat dari biasanya. Arman yang melintas dari kejauhan sempat melihat siluet Raffi berdiri lama di depan cermin besar di ruang tamunya, menunduk seolah berbicara dengan bayangan sendiri. Dari sanalah, cerita tentang juragan travel yang kaya mendadak mulai beredar, bersama desas-desus bahwa kekayaan itu tidak datang dari kerja keras, melainkan dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kabut turun tebal malam itu, menyelimuti hutan karet di pinggiran kota. Pohon-pohon menjulang kaku seperti deretan bayangan hitam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab dan getah karet yang menusuk hidung. Di kejauhan, langkah sepatu terdengar pelan tapi teratur. Raffi sedang berjalan sendirian di tengah kegelapan, membawa sebuah wadah sesajen dan cermin kecil yang dibungkus kain hitam. Langit di atas hampir tak terlihat. Bulan tertutup awan, dan hanya suara serangga malam yang mengiringi langkahnya. Ia menyalakan senter kecil, namun sinarnya justru membuat suasana terasa lebih sempit dan menekan. Jalur yang ia lewati bukan jalan biasa. Itu jalan kecil di antara pohon karet, jarang dilewati siapapun setelah matahari tenggelam. Di dalam hati, Raffi berulang kali menelan ludah. "Aku sudah sampai," gumamnya pelan. Ia berhenti di bawah pohon karet paling besar di tengah hutan. Pohon yang akarnya menonjol keluar seperti tangan tua yang menggenggam tanah. Di tempat itu, ia meletakkan wadah sesajen, bunga 7 rupa, rokok, dan segelas air putih. Lalu ia mengeluarkan cermin kecil, meletakkannya tepat di depan sesajen. Udara mendadak terasa berat. Angin berhenti, dan suara jangkrik menghilang. Raffi merasakan kulit tengkuknya merinding. Ia tahu, saat itu ia sedang diperhatikan. Dari balik kabut, muncul bayangan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Sosok itu tinggi, ramping, dan seluruh tubuhnya hitam pekat,
seperti diselimuti asap. Tidak ada wajah, hanya 2 titik merah di tempat matanya seharusnya berada. Suara berat terdengar dari arah sosok itu, seperti bergema dari dalam tanah. "Raffi, kau memanggilku?" Raffi menunduk, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku datang seperti yang diperintahkan. Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin kekayaan tanpa batas." Sosok itu mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Udara di sekitar Raffi makin dingin. Napasnya keluar seperti uap. "Kekayaan bisa diberikan, tapi ada harga. Kau siap membayar?" Raffi menelan ludah. "Aku siap. Apapun syaratnya." Bayangan itu berhenti di depan cermin kecil yang tergeletak di tanah. Permukaannya mulai bergetar, menampilkan pantulan kabur wajah Raffi dan 2 mata merah yang menatap dari baliknya. "Syaratnya sederhana," ucap sosok itu perlahan. "Kau boleh menikmati semua kemewahan dunia. Uang, kekuasaan, pengaruh, tanpa batas. Tapi..." Raffi menunggu, matanya menatap kabur ke pantulan cermin itu. "Kau tidak boleh berzina dengan wanita. Sekali saja kau melakukannya, semua yang kuberikan akan berbalik menjadi kutukan. Tubuhmu, hartamu, namamu, semuanya akan hancur." Raffi terdiam. Jantungnya berdegup keras. Syarat itu terdengar aneh, tapi dalam pikirannya, mudah. Ia tidak terlalu peduli soal perempuan. Yang ia inginkan hanya satu, kekayaan. "Aku terima," katanya akhirnya. Sosok hitam itu bergerak mendekat. Dari tangannya yang gelap, muncul selembar kertas tipis seperti kulit binatang, dengan tulisan merah yang berdenyut seolah hidup. "Tanda tangani dengan darahmu." Raffi menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Dengan tangan gemetar, ia menorehkan namanya di atas kertas itu, Raffi Adianto. Begitu tinta darah menyentuh permukaan, udara di sekitar langsung berubah. Tanah bergetar halus. Dedaunan di atas kepala berdesir pelan meski tidak ada angin. Sesajen di tanah terbakar perlahan tanpa api, hanya meninggalkan abu yang berputar pelan di udara. Raffi menatap sekeliling, jantungnya berdegup cepat. "Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi," ujar sosok itu. "Apa yang kau inginkan akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, Raffi, jangan pernah melanggar." Suara itu memudar, tapi cerminnya tetap bergetar. Raffi menatap permukaannya. Sekilas, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Namun ada senyum lain di balik bayangan, senyum lebar yang bukan miliknya. Tanah di bawah kakinya berpendar merah. Cahaya itu muncul seperti bara, merayap pelan ke arah sesajen yang telah habis terbakar. Aroma besi dan tanah basah bercampur menjadi satu, menusuk hidung. Raffi mundur beberapa langkah, tapi tak sanggup melepaskan pandangannya. Dari celah akar pohon besar, muncul cahaya merah yang makin terang, seperti sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Lalu tiba-tiba semuanya padam. Kabut kembali turun, menelan seluruh cahaya. Sunyi. Hanya suara napas Raffi yang tersisa. Ia berdiri terpaku, menatap tanah yang kini tampak biasa-biasa saja. Tidak ada bekas darah, tidak ada kertas perjanjian, tidak ada sosok hitam. Hanya cermin kecil yang kini retak di bagian tengahnya. Ia memungut cermin itu dengan tangan gemetar. Di permukaannya, bayangan samar seperti wajah hitam berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Kita sudah sepakat." Raffi segera memasukkan cermin itu ke dalam kain, lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Langkahnya tergesa, tapi ia sempat menoleh sekali lagi ke arah pohon besar. Di sana, di antara kabut, tampak 2 cahaya merah kecil, seperti mata yang masih mengawasinya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kosong. Ia tidak tahu apakah baru saja bermimpi atau benar-benar membuat perjanjian. Tapi yang ia rasakan jelas, tubuhnya ringan, dadanya lapang, dan entah kenapa, ada suara halus di kepalanya yang berbisik, "Kau sudah memilih jalanmu sendiri."
Malam itu, ketika ia tiba di rumah, ponselnya berdering bertubi-tubi. Tawaran kerja sama datang dari berbagai pihak. Beberapa investor yang dulu menolak kini meminta bertemu. Semua berjalan terlalu cepat. Raffi duduk di kursi, memandangi tangannya yang masih ada bekas darah kering di ujung jari. Ia menatap langit-langit dan tersenyum tipis. "Berhasil," bisiknya. Namun di luar rumah, di antara angin malam yang lembab, seekor burung hantu menjerit panjang, dan angin membawa suara samar dari arah hutan karet, sebuah peringatan lembut yang terdengar seperti desah. "Jangan pernah melanggar, Raffi." 2 tahun berlalu sejak malam perjanjian itu. Kota kecil tempat Raffi tinggal kini berubah wajah karena kehadiran satu nama, Raffi Trans Travel. Gedung barunya berdiri megah di tepi jalan utama, dinding kaca mengilap, logo besar berwarna emas terpampang di depan, dan barisan mobil travel berderet rapi dengan cat yang selalu mengilap setiap pagi. Warga sering berhenti di depan kantor itu, sekadar menatap dengan rasa kagum dan iri. "Cepat sekali dia maju," kata seorang tukang ojek yang mangkal di seberang jalan. "Dulu cuma punya satu mobil bekas, timpal yang lain. Sekarang bisa punya cabang di 2 kota." Tidak ada yang tahu pasti dari mana modal besar itu datang. Tapi mereka semua tahu, setiap bisnis yang mencoba bersaing dengan Raffi, selalu bernasib buruk. Ada yang bangkrut tiba-tiba karena armadanya terbakar, ada yang sopirnya kecelakaan beruntun, ada pula yang kehilangan pelanggan tanpa sebab jelas. Semua tampak seperti kebetulan, tapi bagi yang jeli, terlalu banyak kebetulan yang mengikuti jejak Raffi. Di dalam kantor besar itu, Arman masih bekerja seperti dulu. Ia sudah bersama Raffi sejak awal, dan kini menjadi manajer kepercayaan. Namun meski pekerjaannya lebih nyaman dan gajinya tinggi, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Raffi bukan lagi orang yang dulu ia kenal. Dulu Raffi ramah dan banyak tertawa. Kini ia lebih sering diam. Pandangannya tajam dan penuh perhitungan. Ia hanya bicara seperlunya, dan hampir selalu pulang larut malam tanpa penjelasan. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Arman masih duduk di ruang administrasi. Ia mendengar suara langkah pelan dari arah parkiran belakang. Ia mengintip dari jendela, dan melihat Raffi berdiri sendirian di antara mobil-mobil travel yang berbaris rapi. Raffi menatap kosong ke udara, lalu perlahan bicara dengan nada rendah seolah sedang berbicara pada seseorang. "Semua berjalan sesuai rencana," katanya. Tapi mereka mulai bertanya-tanya. Arman tidak melihat siapapun di sana. Ia menahan napas, berusaha lebih fokus. Raffi melangkah perlahan ke mobil hitam tua, mobil yang jarang digunakan siapapun, bahkan sopir pun tak berani menyentuhnya. Tiba-tiba, Raffi membuka pintu mobil itu dan berbicara lagi, nadanya berbeda, lebih pelan namun tegas. "Aku belum melanggar apapun. Kau tahu itu." Arman mundur selangkah, jantungnya berdegup keras. Ia tak mendengar jawaban, tapi ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam mobil, seperti bayangan yang hidup sendiri. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar. Travel pesaing, Sinar Jaya Trans, terbakar habis dini hari. Tidak ada korban jiwa, tapi semua kendaraan mereka hangus. Polisi menyebut korsleting, tapi warga punya pendapat lain. "Pasti ada yang tak beres," bisik seseorang di warung. Itu travel baru buka sebulan, dan mereka mulai ramai pelanggan. Tak lama setelah itu, sopir dari perusahaan lain mengalami kecelakaan di rute yang sama dengan rute travel Raffi. Dalam waktu singkat, semua pesaing mundur, dan hanya nama Raffi Trans yang tersisa. Malam itu, Arman memutuskan untuk lembur lagi. Ia ingin memastikan sesuatu. Jam menunjukkan pukul 11 ketika ia mendengar langkah kaki di koridor lantai atas. Padahal semua sudah pulang, dan hanya lampu lorong yang masih menyala redup. Ia berjalan perlahan ke arah sumber suara dan berhenti di depan ruang kerja Raffi. Dari balik kaca jendela besar yang menghadap keluar, ia melihat Raffi berdiri menghadap pemandangan kota yang gelap.
Bayangannya memantul di kaca, tapi sesuatu tampak aneh. Ada dua bayangan di sana, satu milik Raffi, dan satu lagi lebih tinggi, berdiri tepat di belakangnya. Arman memicingkan mata. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, tapi kepala dan bahunya tampak hitam pekat, seperti asap yang menggantung. Raffi tidak bergerak, hanya menunduk sedikit, seolah sedang mendengarkan. Beberapa detik kemudian, Raffi berbicara pelan. Aku sudah memberikan banyak, tapi mereka terus curiga. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Bayangan itu tidak menjawab, tapi lampu ruangan tiba-tiba meredup. Arman terkejut dan menunduk. Ketika menatap kembali, bayangan kedua itu telah lenyap, hanya tinggal Raffi seorang diri di depan jendela. Arman segera berbalik, berpura-pura mencari dokumen agar tidak ketahuan mengintip. Tak lama, Raffi keluar dari ruangan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Masih di sini, men? Tanyanya tenang. Iya, Pak, saya baru mau pulang, jawab Arman terbata. Bagus. Besok pagi datang lebih awal. Kita akan buka cabang baru di Purwokerto. Raffi berjalan melewatinya, meninggalkan aroma aneh, seperti asap dupa bercampur besi panas. Ketika Arman akhirnya keluar dari gedung, ia sempat menoleh ke jendela lantai atas. Raffi sudah tidak tampak, tapi bayangan hitam itu muncul lagi, berdiri diam di balik kaca, menatap ke arah halaman parkir. Arman cepat-cepat bergegas menuju motor. Ia menatap ke belakang sekali lagi. Kantor itu tampak normal, lampunya terang seperti biasa, tapi udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya. Keesokan paginya, Raffi datang dengan pakaian baru, senyum terpasang di wajahnya. Ia berbicara pada karyawan dengan nada semangat, seolah tidak ada yang aneh. Semua orang memuji kesuksesannya, memanggilnya juragan besar, dan bertepuk tangan ketika ia mengumumkan rencana ekspansi baru. Namun di antara keramaian itu, Arman hanya diam. Ia tahu, keberhasilan yang terlalu cepat pasti punya harga. Dan setiap kali Raffi tersenyum di depan semua orang, Arman merasa di balik senyum itu ada sesuatu yang mengintip, sesuatu yang bukan manusia. Malam harinya, saat kantor sepi, Raffi kembali ke parkiran. Ia berdiri di depan mobil hitam tua yang sudah berdebu, menatapnya dengan pandangan hampa. Perlahan ia membuka pintu mobil itu, dan dari dalam terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan dari tempat jauh. Kau sudah menepati janjimu, tapi ingat, jangan pernah melanggar. Raffi menutup pintu perlahan, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Di kaca jendela mobil itu, bayangan wajahnya masih tertinggal, namun dengan senyum yang jauh lebih lebar daripada milik manusia manapun. Malam di kota itu berdenyut dengan lampu-lampu neon. Jalan utama dipenuhi deretan mobil mewah, musik berdentum dari klub malam terbesar di kawasan itu, tempat di mana para pengusaha, pejabat, dan pencari kesenangan melebur dalam gemerlap dunia. Di depan pintu masuk, Raffi berdiri dengan setelan jas hitam, jam tangan mahal berkilat di pergelangan tangannya. Ia diundang oleh seorang rekan bisnis, hanya untuk sekadar santai dan melepas penat. Awalnya ia menolak, tapi setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya ia datang. Di dalam, udara dipenuhi bau parfum mahal bercampur asap rokok. Lampu strobo berputar cepat, menyinari wajah-wajah yang tertawa tanpa beban. Raffi duduk di sofa VIP bersama beberapa pria berpakaian necis. Botol minuman berjejer di meja, dan musik menghentak memenuhi dada. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya terasa berat. Syarat dalam perjanjiannya masih terpatri jelas di pikirannya. Jangan pernah berzina dengan wanita. Kalimat itu terus bergema setiap kali ia mencoba menikmati suasana. Namun malam itu berbeda. Pintu ruang VIP terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah perlahan. Semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan gaun merah dengan belahan tinggi, kulitnya halus, dan senyumnya menawan, tapi ada sesuatu di balik matanya yang sulit dijelaskan.
Tatapannya seperti menyimpan rahasia gelap yang menggoda sekaligus berbahaya. "Namanya Maya," kata salah satu teman Raffi, menepuk bahunya. "Temanku dari Jakarta. Katanya suka pria sukses." Raffi menatapnya. Maya tersenyum tipis, lalu duduk di sebelahnya tanpa diminta. "Kau Raffi, bukan? Juragan travel yang sedang naik daun itu?" Suaranya lembut tapi mengandung daya tarik aneh. Raffi hanya mengangguk. "Kau tahu aku?" "Semua orang tahu," jawab Maya sambil menatap dalam. "Pria yang hidupnya berubah dalam semalam." Nada suaranya seperti sindiran, tapi juga rayuan. Raffi mencoba menertawakannya, tapi matanya tak bisa lepas dari wanita itu. Ia menatap tangan Maya yang bergerak pelan mengambil gelas. Jemarinya panjang dan lentik, kukunya dicat hitam berkilat. Musik berubah menjadi lebih pelan, lampu meredup, dan semua orang mulai larut dalam tawa dan minuman. Maya mendekat, jaraknya hanya sejengkal. Aroma parfumnya lembut namun menusuk, seperti campuran melati dan dupa. "Kau tampak tegang," bisiknya. "Santai saja. Dunia ini terlalu singkat untuk hidup dalam aturan." Kata-katanya menembus ke dalam pikiran Raffi. Ia menatap wajah Maya, matanya, bibirnya, dan senyumnya yang terlalu sempurna. Tapi di antara itu, sesuatu terasa salah. Saat ia melirik ke arah cermin di dinding, ia melihat bayangan Maya berdiri tidak searah dengannya. Bayangan itu tidak duduk di sofa. Ia berdiri tegak di belakang Raffi, lebih tinggi, dan di wajahnya tak ada senyum. Hanya dua mata merah menyala yang menatap tajam. Raffi terkejut. Ia memalingkan wajah cepat ke arah Maya, tapi perempuan itu tetap di tempatnya, tersenyum manis. Ia memegang tangan Raffi pelan, menggesernya ke pangkuannya. "Aku bisa membuatmu lupa semua hal," katanya pelan di telinga. Namun suara itu berubah aneh, seperti dua suara yang tumpang tindih. Di telinganya, Raffi mendengar bisikan lain. Suara berat dan dalam, suara yang pernah ia dengar 2 tahun lalu di hutan karet. "Ingat syaratmu, Raffi." Raffi spontan menarik tangannya, napasnya memburu. Musik di ruangan tiba-tiba terdengar jauh, lampu bergetar, dan udara menjadi dingin seperti di ruang kosong. Maya menatapnya dengan alis terangkat. "Ada apa?" "Tidak, aku harus pergi," jawab Raffi cepat. Ia berdiri, tapi langkahnya gontai. Semua orang di ruangan tampak kabur, seolah wajah mereka berubah-ubah di bawah cahaya lampu. Maya berdiri di belakangnya, matanya kini tampak lebih gelap. "Tak perlu takut," katanya dengan nada datar. "Kau sudah di sini. Nikmati saja." Raffi menatapnya sekali lagi, dan dalam sekejap, wajah Maya tampak berbeda. Di cermin di belakangnya, bayangan wanita itu tersenyum dengan gigi panjang dan mata merah membara. Raffi mundur, hampir tersandung kursi. Ia berlari keluar ruangan tanpa menoleh. Musik tetap berdentum, tapi bagi Raffi, suaranya kini seperti gema dari neraka, bercampur tawa yang tak manusiawi. Begitu keluar dari klub, udara malam terasa menampar wajahnya. Ia berdiri di trotoar, menarik napas panjang, tapi tubuhnya masih gemetar. Lampu-lampu kota berpendar kabur di matanya. Ia melihat ke langit, mencoba menenangkan diri, tapi samar-samar terdengar suara tawa Maya dari dalam klub, diikuti bisikan lirih yang datang entah dari mana. "Kau hampir melanggar, Raffi." Ia menatap kaca mobilnya sebelum masuk, dan di sana, untuk sesaat, terlihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Sosok itu menatap tajam, tanpa wajah, hanya dua mata merah kecil yang menyala redup. Raffi langsung masuk ke mobil dan menutup pintu. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Ia melajukan mobilnya cepat melewati jalan-jalan kota yang sepi, berusaha meninggalkan suara, tawa, dan aroma klub malam yang masih menempel di pikirannya. Di dalam mobil, udara terasa pengap. Cermin tengah berembun, dan dari balik kabut di kaca itu, samar-samar muncul tulisan seperti goresan jari. "Jangan ulangi."
Raffi menatapnya dengan mata membesar, kemudian menyeka kaca itu cepat. Tapi tulisan itu hilang begitu saja. Ketika tiba di rumah, ia duduk di ruang tamu dalam diam. Cermin kecil yang dulu ia simpan di lemari terlihat retak semakin parah. Di sela-sela retakan itu, ia seperti melihat bayangan hitam melintas sebentar, menatapnya, diam, tapi tegas memberi peringatan. Raffi menunduk, menggenggam rambutnya sendiri, berbisik dengan suara parau. "Aku belum melanggar, belum." Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu, malam itu, batas antara iman dan nafsu sudah ia sentuh terlalu dekat. Dan dari balik gelap, sesuatu tengah memperhatikannya dengan sabar, menunggu ia benar-benar terjatuh. Dini hari menyelimuti rumah mewah milik Raffi dengan kesunyian yang aneh. Bangunan besar itu tampak megah dari luar, tapi di dalamnya, suasana mencekam mulai merayap pelan seperti kabut dingin. Semua lampu di ruang tamu menyala terang, namun entah mengapa, cahaya itu justru terasa redup, seolah tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang menempel di setiap sudut. Raffi duduk di kursi ruang kerjanya, mata sembab, napas berat. Di hadapannya berserakan lembaran catatan keuangan dan proposal bisnis baru. Ia berusaha fokus, tapi pikirannya terus kembali pada peristiwa di klub malam. Wajah Maya, bayangan di cermin, dan suara bisikan itu, semuanya masih jelas di kepalanya. Ia menatap kaca besar di depannya, memantulkan wajah sendiri yang tampak letih. Beberapa detik kemudian, lampu tiba-tiba padam. Hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napasnya yang memburu. Raffi berdiri cepat, menekan saklar berulang-ulang. Tak menyala. Ia berjalan menuju dapur, tapi di tengah jalan, terdengar bunyi retak halus. Ia menoleh. Cermin besar di ruang tamu yang tadi ia lewati kini retak di tengah, seperti terbelah oleh sesuatu yang tak terlihat. Garis retak itu memanjang pelan ke arah bawah, membentuk pola menyerupai wajah dengan dua mata hitam samar. Raffi mundur, jantungnya berdetak keras. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Tak lama kemudian, lampu kembali menyala dengan sendirinya. Tapi retakan di kaca tidak hilang, justru semakin jelas. Ia menatapnya lama, kemudian berbalik cepat, masuk ke kamarnya. Sekitar pukul 3 dini hari, Arman, asisten rumah tangga yang tinggal di paviliun belakang, terbangun karena mendengar suara teriakan. Suara itu dari arah kamar utama. Ia ragu untuk mendekat, tapi setelah teriakan kedua terdengar, lebih keras, seperti orang disiksa, ia berlari ke rumah utama. Pintu kamar Raffi terbuka sedikit. Arman menengok perlahan. Di dalam, Raffi duduk di lantai, memegangi kepala dengan wajah ketakutan. Napasnya tersengal, keringat membasahi seluruh tubuh. "Pak Raffi, kenapa, Pak?" Arman mendekat, tapi langkahnya terhenti begitu melihat ke arah cermin di kamar. Cermin itu juga retak, seperti di ruang tamu. Namun kali ini retakannya membentuk bayangan hitam samar yang tampak bergerak di dalam permukaan kaca. Raffi berteriak lagi, "Pergi, jangan ganggu aku." Arman melangkah mundur. "Siapa, Pak? Saya nggak lihat siapa-siapa." Raffi menunjuk ke arah cermin. "Di situ. Dia di situ. Lihat." Arman hanya melihat bayangan dirinya sendiri dan Raffi yang ketakutan. Tapi sesuatu di balik refleksi itu membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti ada mata lain yang menatap dari belakang bayangan mereka. Arman mencoba menenangkan tuannya. "Sudah, Pak. Istighfar, mungkin Bapak kecapean." Namun Raffi menepis tangannya kasar. "Kau tak tahu apa-apa. Aku sudah melihatnya." Ia berlari ke kamar mandi, membasuh muka dengan air dingin. Ketika menatap wastafel, air yang mengalir berubah warna, keruh seperti darah encer. Raffi menatap kengerian itu beberapa detik sebelum air kembali jernih. Keesokan paginya, Raffi mencoba menata diri. Ia duduk di teras belakang sambil menyeruput kopi. Matahari belum tinggi,
Tapi udara terasa berat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin kaca retak karena tekanan suhu, mungkin suara itu hanya halusinasi karena stres. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat ia berjalan menuju garasi untuk memanaskan mobil, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di lantai garasi yang bersih, seekor ular hitam besar melingkar tepat di depan ban mobil. Kulitnya mengilap, matanya merah kecil, dan lidahnya menjulur cepat. Raffi terpaku. Ular itu tidak bergerak seperti binatang biasa. Ia hanya menatap, diam, tapi tatapannya seperti mengerti siapa yang sedang dilihatnya. Setelah beberapa detik, ular itu meluncur masuk ke kolong mobil dan menghilang begitu saja. Arman yang baru datang membawa kunci rumah terkejut melihat wajah pucat majikannya. "Kenapa, Pak?" Raffi menjawab pelan. "Ada ular hitam." Arman memeriksa seluruh garasi, tapi tak menemukan apapun. "Nggak ada, Pak. Mungkin cuma bayangan." Raffi menggeleng. "Itu nyata." Dan dia menatapku. Sejak kejadian itu, Raffi tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia mendengar bisikan dari arah cermin atau dinding kamar. Kadang samar, kadang jelas. "Kau hampir melanggar. Janji tak bisa ditawar." Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali ia menutup mata, muncul bayangan ular hitam melilit tubuhnya. Arman yang setia menemani mulai cemas. Ia memperhatikan Raffi semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. "Pak, mungkin sebaiknya istirahat dulu. Jangan terlalu dipikirin urusan kerja," sarannya suatu pagi. Raffi hanya tersenyum miris. "Yang kupikirkan bukan kerjaan, men. Tapi, bayaran dari semua ini." Arman tidak mengerti, tapi ia tahu tuannya sedang menanggung sesuatu yang lebih berat dari sekadar stres. Malam itu, sekitar pukul 2, listrik rumah padam lagi. Raffi terbangun oleh suara berisik dari arah dapur. Ia turun perlahan, membawa senter. Saat cahaya menyorot ke lantai, ia melihat jejak lumpur hitam membentuk garis menuju ruang tamu. Jejak itu berhenti di depan cermin yang sudah retak. Dan di tengah permukaannya, samar-samar tampak bayangan ular yang bergerak pelan. Raffi mematung. Senter di tangannya bergetar. "Sudah waktunya," bisik suara itu dari balik kaca. Senter mati. Gelap total. Beberapa detik kemudian, terdengar kaca pecah dari dalam rumah. Arman yang tidur di paviliun terbangun, berlari panik ke arah rumah utama. Namun ketika tiba, ia hanya mendapati Raffi berdiri di ruang tamu dengan kaki telanjang, tubuh gemetar, dan kaca besar di belakangnya benar-benar hancur berantakan. Raffi menatap Arman dengan mata kosong. "Dia datang," katanya lirih. "Siapa, Pak?" "Yang memberiku segalanya." Udara dini hari terasa berat, dingin, dan sunyi. Arman memandangi rumah besar itu, lampu berkelap-kelip, kaca retak di mana-mana, dan hawa yang membuat napas terasa sesak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, sesuatu yang jahat telah masuk dan tidak akan keluar begitu saja. Raffi berdiri menatap retakan di dinding, dan dalam keheningan itu, ia tahu, kutukan yang dulu hanya peringatan kini mulai hidup. Firasat buruk menyelimuti pikirannya. Dan di balik setiap bayangan, ia merasa mata itu terus mengawasinya. Malam itu, suasana kota kecil terasa lebih hidup dari biasanya. Jalanan dipenuhi lampu neon, kendaraan berlalu lalang, dan suara musik dari klub malam di pinggir kota menggema hingga ke jalan utama. Raffi memarkir mobilnya di depan gedung yang sama seperti 2 minggu lalu, tempat di mana semua godaan bermula. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menatap papan nama klub yang berkilau. Dalam hati, ia tahu seharusnya tidak kembali. Tapi rasa gelisah dan tekanan batin yang menghantuinya beberapa hari terakhir membuatnya kehilangan kendali. Ia hanya ingin melupakan semua ketakutan, setidaknya untuk 1 malam. Begitu melangkah masuk, aroma alkohol dan parfum tajam segera menyerbu.
Lampu-lampu redup berpadu dengan asap rokok membentuk kabut tipis di udara. Dari balik kerumunan, Maya muncul, masih dengan senyum yang sama, mata tajam, dan cara berjalan yang penuh daya pikat. Lama tak kelihatan, juragan, ucapnya lembut sambil menatap tajam. Raffi hanya tersenyum canggung. Aku cuma butuh hiburan, Maya. Pikiranku kacau. Maya mendekat, suaranya nyaris berbisik. Kau datang ke tempat yang tepat. Ia menggandeng tangan Raffi tanpa ragu. Jemarinya dingin, tapi sentuhannya membuat darah Raffi berdesir cepat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di hotel kecil di pinggir kota. Kamar 203. Lampu temaram, bau dupa samar, dan tirai tertutup rapat. Raffi duduk di tepi ranjang, menatap Maya yang berdiri di depan jendela. Ia tampak berbeda malam ini, lebih tenang, lebih misterius. Maya? Raffi memanggil pelan. Wanita itu menoleh, matanya sayu tapi senyumnya tak berubah. Kau kelihatan takut, Raffi. Kenapa? Tidak. Aku hanya merasa aneh saja, jawabnya gugup. Maya berjalan mendekat. Jemarinya menyentuh dada Raffi, menelusur pelan. Lupakan semua. Malam ini cuma ada kita. Dan Raffi pun menyerah. Hening. Udara kamar terasa semakin dingin setelah semuanya berakhir. Raffi terbaring, menatap langit-langit, mencoba bernapas teratur. Tapi suasana kamar terasa salah. Maya duduk di sisi ranjang, tubuhnya diam, wajahnya menunduk. Maya. Raffi menyentuh bahunya. Tak ada jawaban. Ia menoleh, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Wajah Maya pucat, bibirnya membiru, dan matanya terbuka tapi kosong. Ia tampak seperti kehilangan darah. Raffi panik, mengguncang tubuhnya. Maya, bangun. Namun tubuh itu terasa dingin, dingin seperti Maya. Saat itu pula, lampu kamar berkelap-kelip. Dari arah cermin di depan tempat tidur, tampak bayangan hitam yang berdiri diam. Bentuknya samar, tapi tinggi dan besar. Tidak bergerak, hanya menatap. Raffi terpaku. Ia tahu benar siluet itu. Suara berat yang dulu ia dengar di hutan karet kini terdengar lagi, bergema di dalam kepalanya. Kau melanggar. Nafas Raffi terhenti. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Maya tiba-tiba menoleh perlahan ke arahnya, dengan mata gelap pekat, pupilnya lenyap sepenuhnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu tubuhnya jatuh ke lantai, lenyap seperti debu yang tersapu angin. Raffi menatap lantai kosong itu dengan mata membelalak. Tak ada Maya, tak ada sisa apapun, hanya bau dupa yang tiba-tiba memenuhi kamar. Cermin di hadapannya mulai retak dari tengah, membentuk pola aneh seperti urat daging. Dari dalam permukaannya, sesuatu bergerak, seolah ada tangan mencoba keluar. Raffi tersentak mundur, tubuhnya menabrak meja kecil hingga lampu meja terjatuh. Dalam kegelapan, suara berat itu terdengar lagi. Harta tanpa batas, tapi syarat satu kau langgar. Sekarang giliranmu yang harus membayar. Cermin pecah dengan suara keras, dan potongan kecilnya berhamburan ke lantai. Dari sela-sela pecahan itu, muncul asap hitam yang berputar cepat, membentuk bayangan tubuh tinggi besar dengan mata merah menyala. Raffi berlari menuju pintu, tapi gagangnya dingin seperti es dan tak bisa dibuka. Ia menendang berkali-kali, sia-sia. Ketika menoleh, sosok hitam itu sudah berdiri di depan ranjang, menatapnya tanpa wajah. Udara di kamar semakin padat, lampu kembali menyala dengan cahaya merah gelap. Raffi mundur, terperangkap di pojok ruangan. Aku minta ampun, aku tidak sengaja. Teriaknya putus asa. Sosok itu mendekat perlahan. Janji adalah darah. Darah telah kau kotori. Tangan hitam itu terulur, menyentuh dada Raffi. Seketika rasa panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menjerit keras, memegangi dada, sementara kulitnya terasa seperti terbakar dari dalam.
Semua lampu padam. Ketika Raffi siuman, ia sudah berada sendirian di kamar hotel. Cermin di dinding pecah, tapi tidak ada tanda maya. Di ranjang, hanya tersisa jejak darah hitam pekat yang membentuk lingkaran. Ia memandangi tangannya sendiri. Di pergelangan kanannya kini muncul tanda merah berbentuk ular melingkar, seperti bekas luka yang membara. Raffi berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba mengatur napas. Ia tahu segalanya telah berubah. Harta dan kejayaan yang dulu ia kejar kini terasa seperti beban kutukan yang mulai menagih bayarannya. Di luar kamar, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh orang yang telah membuat perjanjian terlarang. Satu pelanggaran, satu nyawa. Raffi keluar dari kamar itu dengan langkah gontai, wajah pucat, dan mata kosong. Ia sadar, perjanjian yang dulu memberinya kekayaan tanpa batas kini telah membalik arah. Bayangan maut sudah menandainya, dan tak ada jalan untuk mundur. Beberapa hari setelah malam kelam di hotel pinggir kota, hidup Raffi mulai berubah drastis. Wajahnya yang dulu selalu tenang kini tampak tegang, matanya sayu dan cekung, seolah tak pernah tidur. Setiap pagi ia datang ke kantornya lebih awal dari siapapun, bukan karena semangat kerja, tapi karena rasa gelisah yang terus menghantuinya. Kantor travel miliknya, yang dulu menjadi pusat aktivitas sibuk dan ramai pelanggan, kini terasa aneh. Udara di dalam ruangan lebih dingin dari biasanya, dan aroma menyengat seperti besi berkarat sesekali muncul entah dari mana. Para karyawan bekerja dalam diam, hanya sesekali saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Pagi itu, telepon kantor berdering bertubi-tubi. Suara karyawan di ruang depan panik. "Pak, kabar buruk. Mobil travel tujuan Jakarta kecelakaan di tol," lapor salah satu staf dengan napas terburu-buru. Raffi berdiri kaku di ruangannya. "Korban," katanya, "ada 2 penumpang luka berat, dan sopirnya meninggal." Raffi merasakan hawa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berjalan ke jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Dari kejauhan, ia merasa melihat bayangan hitam melintas di antara kendaraan yang lalu lalang di parkiran. Siang harinya, kabar kedua datang. Mobil travel lain mengalami remblong di tanjakan luar kota. Tak ada korban jiwa kali ini, tapi kendaraan hancur berat. Raffi menatap tumpukan berkas klaim asuransi di mejanya. Tangan kirinya gemetar. 2 mobil dalam 2 hari, gumamnya. Ini bukan kebetulan. Arman masuk pelan ke ruang kerja. "Pak, mungkin sebaiknya Bapak istirahat dulu. Belakangan ini Bapak kelihatan capek sekali." Raffi menoleh dengan mata merah. "Kau pikir aku bisa istirahat saat bisnisku jatuh?" "Hah?" Arman menunduk. "Saya cuma khawatir. Kadang apa yang kita dapat terlalu cepat, juga bisa hilang cepat, Pak." Ucapan itu membuat Raffi terpancing emosi. "Kau jangan menggurui aku, men. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Arman terdiam. Ia menatap majikannya yang kini tak lagi sama seperti dulu. Wibawa yang dulu membuatnya dihormati kini berganti dengan amarah dan ketakutan. "Maaf, Pak," ujarnya lirih sebelum meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Raffi menunduk, menatap tangannya sendiri. Tanda merah melingkar di pergelangan tangan yang dulu ia abaikan kini tampak semakin jelas. Seolah membara setiap kali ia marah atau ketakutan. Menjelang sore, listrik di kantor tiba-tiba padam. Lampu-lampu meredup, komputer mati serentak. Suasana hening, hanya terdengar derit kursi dan suara napas gugup para karyawan. Raffi keluar dari ruangannya, berteriak, "Siapa yang matikan listrik?" Tak ada jawaban. Salah satu staf menunjuk ke arah kamar mandi belakang. Dari sana, "Pak," tadi terdengar suara seperti air menyala sendiri. Raffi berjalan perlahan ke arah suara itu. Lorong menuju kamar mandi terasa lebih panjang dari biasanya, gelap, dan pengap. Ketika membuka pintu, aroma amis langsung menyergap.
Lampu kamar mandi berkedip pelan, dan dari arah wastafel terdengar suara air menetes. Lalu, suara tangisan. Pelan, lirih, seperti suara perempuan yang menahan sakit. Raffi terpaku. "Siapa di sana?" Suaranya nyaris tak keluar. Tangisan itu makin keras. Ia mendekat pelan ke arah wastafel. Di cermin di atasnya, bayangan samar seorang wanita tampak berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Raffi menahan napas. "Maya?" bisiknya spontan. Bayangan itu bergerak pelan menoleh, tapi hanya separuh wajahnya yang terlihat, pucat, dingin, dan tanpa mata. Seketika lampu padam. Air di wastafel menyembur deras bercampur darah hitam, memercik ke lantai dan kaki Raffi. Ia mundur cepat, hampir jatuh, lalu berlari keluar. Ketika sampai di ruang depan, listrik kembali menyala seolah tak terjadi apa-apa. Para karyawan menatap bingung melihat wajah pucat majikannya. "Pak, kenapa? Bapak baik-baik saja?" tanya salah satu. Raffi hanya menggeleng lemah. "Suruh semua pulang. Sekarang juga." Malamnya, Raffi duduk sendirian di ruang kerjanya yang kini sunyi. Hujan turun di luar, mengetuk kaca jendela dengan ritme monoton. Ia membuka laptop dan melihat laporan keuangan, kerugian besar, klaim asuransi belum cair, dan beberapa pelanggan meminta pengembalian uang karena jadwal dibatalkan. Ia memegangi kepala. Semuanya berbalik. Semua. Di layar laptop, refleksi wajahnya tampak aneh. Saat ia menatap lebih lama, pantulan itu tersenyum. Padahal bibirnya tidak bergerak. Ia menutup laptop cepat-cepat, berdiri gemetar. "Ide, aku tidak mau kehilangan semuanya," teriaknya. Namun suara berat yang pernah ia dengar dari hutan terdengar lagi dari sudut ruangan. "Kau sudah melanggar. Apa yang diberikan kini ditarik kembali." Raffi menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di meja, satu persatu tumpukan uang yang belum sempat disetor terbakar perlahan tanpa api. Kertas-kertas itu berubah menjadi abu, menyisakan bau gosong yang menusuk hidung. Ia berteriak histeris, menepis meja, menjatuhkan kursi. Arman yang kebetulan kembali untuk mengambil dompet yang tertinggal melihat kejadian itu dari luar kaca kantor. Ia membeku, melihat Raffi sendirian, berteriak ke udara kosong. "Pak Raffi," serunya sambil masuk. Tapi saat pintu dibuka, ruangan mendadak hening. Uang yang terbakar lenyap, meja kembali bersih. Raffi berdiri di tengah ruangan dengan wajah kosong. "Men," katanya lirih, "aku sudah tahu. Ini bukan bisnis yang gagal. Ini kutukan." Arman mendekat pelan. "Kutukan apa, Pak?" Raffi menatapnya dengan mata merah dan suara gemetar. "Kutukan karena aku melanggar janji pada makhluk yang memberiku segalanya." Arman menelan ludah, tak berani bertanya lagi. Dari arah kamar mandi di ujung ruangan, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan yang sama. Kali ini, tangis itu berubah menjadi tawa pelan, dingin, dan memanjang. Raffi memejamkan mata, menggenggam erat pergelangan tangannya yang terasa panas. Ia tahu, waktunya sudah tak lama lagi. Rezeki yang dulu datang seperti banjir kini berbalik arah, membawa semua yang ia miliki pergi, bersama nyawanya yang perlahan ditagih. Hari-hari Raffi kini tak lagi sama. Tidur tak pernah benar-benar tenang, makan tak pernah terasa, dan setiap pantulan kaca kini menjadi sumber ketakutan baru. Ia hidup dalam bayangan yang terus mengikutinya, secara harfiah. Pagi itu, Raffi berangkat ke kantor dengan mata merah dan wajah pucat. Ia berusaha tampak normal di depan Arman dan para karyawan, tapi dari tatapan kosongnya, semua orang tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di kursi kemudi mobil hitamnya, menyalakan mesin, dan memandangi bayangan dirinya di kaca spion tengah. Namun kali ini, bayangan itu tidak sinkron. Saat Raffi menoleh ke kiri, pantulan di kaca tetap menatap lurus ke arahnya. Saat ia berkedip,
Pantulan itu tersenyum. Jantungnya berdegup keras. Ia menyentuh wajahnya sendiri, memastikan itu nyata. Bayangan di kaca tetap tersenyum lebar, matanya menghitam seperti lubang kosong. Raffi segera membanting kaca spion ke bawah hingga tak lagi memantulkan apapun. Perjalanan ke kantor menjadi sunyi. Radio mati, ponsel tak bersinyal. Namun sepanjang jalan, ia merasa ada sesuatu di kursi belakang, seperti nafas halus yang menempel di tengkuknya. Pergi, gumamnya lirih tanpa berani menoleh. Tak ada jawaban, tapi dari kaca samping mobil yang berembun, muncul bekas sidik jari samar yang menulis pelan. Janji dilanggar. Raffi menginjak gas keras-keras, berusaha menyingkir dari ketakutan yang kian nyata. Siang harinya, Arman memperhatikan perubahan majikannya dengan cemas. Raffi tak lagi memeriksa laporan, tak peduli pada pelanggan. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, berbicara pelan seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Arman pernah mencoba mendekat diam-diam. Dari balik pintu kaca, ia mendengar suara Raffi yang terputus-putus. "Aku sudah bayar semuanya, jangan ganggu aku lagi." Hening sejenak. Lalu, Raffi menjawab sendiri, dengan nada ketakutan. "Aku tahu, aku melanggar, tapi kumohon, jangan sekarang." Arman mundur perlahan, bulu kuduknya meremang. Ia melihat bayangan lain di dinding ruangan, tepat di belakang Raffi. Bentuknya mirip seorang perempuan berambut panjang, berdiri diam, seolah menatap punggung Raffi dari jarak dekat. Malamnya, Raffi pulang lebih awal. Rumah besar itu kini terasa seperti penjara yang sunyi. Semua lampu ia nyalakan, tapi cahaya tak mampu menghapus perasaan bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam gelap. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menampilkan gambar statis. Di pantulannya, ia kembali melihat sosok Maya berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Tapi di layar, bayangan itu masih ada, mendekat, semakin jelas, sampai wajah pucat Maya nyaris menempel di belakang kepala Raffi di pantulan itu. Televisi tiba-tiba mati. Ruangan gelap total. "Raffi." Suara itu lembut tapi dingin, berasal dari dekat telinganya. Janji tak boleh dilanggar. Raffi berteriak, menjatuhkan gelas dari meja. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan terjatuh di lantai sambil memegangi dada. Napasnya berat, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Saat mencoba menenangkan diri, ia merasa ada yang duduk di tepi ranjang. Kasurnya sedikit turun. Ia menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa, hanya bekas cekungan di sprei. Lalu, sesuatu mencekik lehernya dari belakang. Tak terlihat, tapi kuat. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin melawan, cengkeraman itu semakin kencang. Pandangannya mulai buram. Dalam kabur penglihatannya, ia sempat melihat siluet hitam Maya berdiri di depan cermin kamar. "Kau milikku sekarang." Cengkeraman itu tiba-tiba lepas. Raffi jatuh ke lantai, terbatuk keras. Napasnya tersengal-sengal. Ia menatap cermin di seberang tempat tidur. Bayangannya bukan dirinya sendiri. Kali ini yang tampak adalah wajah Maya, tersenyum aneh, darah menetes dari bibirnya. Pagi berikutnya, Arman datang lebih pagi dari biasanya. Ia memanggil majikannya beberapa kali tapi tak dijawab. Saat ia membuka pintu rumah yang tidak terkunci, udara dingin menyambutnya. Rumah itu berantakan, gelas pecah di lantai, kursi terbalik, dan dinding penuh goresan seperti bekas tangan. Ia menemukan Raffi di ruang tamu, duduk di lantai, menatap kosong ke arah cermin besar yang retak di tengah. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Pak, Bapak kenapa?" Raffi menoleh perlahan. "Dia di sini, men." Dia tidak mau pergi. "Siapa, Pak?" Raffi menatap lurus ke arah dinding. "Maya. Dia terus mengikutiku. Bahkan saat aku memejamkan mata." Arman hanya bisa berdiri terpaku. Di permukaan cermin yang retak itu, ia juga melihat sesuatu.
bayangan samar seorang perempuan dengan rambut panjang, berdiri tepat di belakang Raffi, tersenyum. Malam berikutnya, Raffi tak bisa tidur. Ia menyalakan semua lampu kamar, tapi rasa takut tak hilang. Setiap kali menutup mata, ia mendengar bisikan pelan. Kau sudah kuberi segalanya, tapi kau mengkhianati janji. Ia terbangun berulang kali, matanya merah dan lelah. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Hingga menjelang subuh, ia mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya, 3 kali, perlahan, teratur. Tok, tok, tok. Raffi menahan napas. Raffi, suara itu lirih, suara perempuan yang ia kenal betul. Aku datang untuk menjemput bagianmu. Lampu kamar redup tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Bayangan hitam muncul dari bawah pintu, menjalar ke arah tempat tidur seperti kabut yang hidup. Raffi menjerit, menepis selimut, berlari ke balkon. Ia menatap jalanan yang sepi di bawah sana, tubuhnya gemetar hebat. Pergi, jangan ikut aku lagi. Namun dari pantulan kaca jendela, ia melihat Maya berdiri di belakangnya, menatap dengan mata hitam kosong. Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darah. Tak ada tempat untuk lari. Bayangan itu melayang mendekat, dan ruangan seolah berputar. Raffi terjatuh, memegangi kepala, menjerit keras hingga suaranya serak. Ketika Arman tiba pagi harinya, ia menemukan Raffi duduk di pojok kamar dengan mata melotot ke arah kaca jendela, bergumam pelan berulang-ulang. Dia di sini, aku tak bisa lepas. Sejak hari itu, semua orang di kantor tahu, juragan travel yang dulu dihormati kini kehilangan kewarasannya. Namun hanya Arman yang tahu satu hal. Setiap kali ia menatap kaca di dekat Raffi, ada bayangan perempuan yang ikut menatap balik dari dalamnya. Malam itu, langit menurunkan kabut tebal yang menyelimuti jalanan menuju ujung desa. Arman mengendarai mobil dengan hati-hati, sementara di kursi belakang, Raffi duduk diam menunduk, wajahnya pucat, matanya cekung. Sejak malam-malam terakhir, ia hampir tak tidur. Suara bisikan, bayangan hitam, dan wajah Maya yang terus muncul di cermin membuat pikirannya hampir runtuh. Pak, yakin masih kuat jalan? Tanya Arman pelan tanpa menoleh. Raffi hanya mengangguk. Asal ini bisa berhenti, men. Aku tak tahan lagi. Tujuan mereka malam itu adalah rumah seorang dukun tua bernama Pak Wiryo. Konon, ia satu-satunya orang di desa yang paham perihal pesugihan dan dunia gaib. Rumahnya terletak di tepi hutan, jauh dari keramaian, hanya diterangi lampu minyak dan suara jangkrik yang memekik dari semak basah. Begitu mobil berhenti, Arman turun dan mengetuk pintu kayu tua yang catnya mengelupas. Tak lama, suara seret sandal terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka menampilkan sosok lelaki tua berambut putih. Kulitnya keriput tapi sorot matanya tajam seperti menembus isi hati. Dari tadi aku sudah tahu kalian akan datang, ujar Pak Wiryo tanpa basa-basi. Raffi menatap dengan mata gemetar. Bapak tahu soal saya? Dukun tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kau bermain dengan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan, nak. Mereka dipersilakan masuk. Ruangan itu sempit, penuh asap dupa dan aroma daun kering terbakar. Di sudut, tergantung beberapa jimat dan foto-foto lama yang sudah menguning. Arman duduk tegang, sementara Raffi hanya memandangi lantai, tak berani mengangkat kepala. Pak Wiryo duduk bersila di depan tungku kecil, mengaduk ramuan dalam wadah tanah liat. Suaranya berat dan datar saat mulai berbicara. Pesugihan yang kau ambil bukan sembarangan. Itu berasal dari makhluk yang haus akan perjanjian. Dan kau telah melanggarnya. Raffi terisak, menutupi wajahnya. Saya Vilaf, Pak. Saya tak tahu akan separah ini. Tolong, bebaskan saya. Pak Wiryo menatapnya dalam. Kau berzina, bukan? Raffi membeku. Arman menoleh, kaget. Saya tidak sengaja, Pak. Saya menyesal.
bisik Raffi lemah. Dukun itu menghela napas panjang. Ia mengambil selembar kain merah dari kotak kayu tua dan membentangkannya di lantai. Di atasnya ada simbol-simbol kuno, serta sepotong cermin kecil yang retak di sudutnya. Pesugihan darah seperti punyamu tak bisa diputus dengan doa atau sesajen biasa. Hanya ada dua jalan keluar, tebus dengan nyawa, atau biarkan ia mengambil milikmu perlahan-lahan. Suasana hening. Angin malam meniup gorden bambu hingga bergoyang lembut. Api di tungku berkeredap seperti bernafas. Arman menatap dukun tua itu serius. Apa maksudnya ditebus dengan nyawa? Pak Wiryo menatap Raffi. Nyawa pengganti. Bisa nyawamu sendiri, atau orang lain yang kau serahkan. Raffi langsung berdiri. Tidak, saya tidak mau bunuh siapapun. Saya cuma mau bebas, itu saja. Bebas? Dukun itu tersenyum tipis. Kau sudah menjual bagian dari jiwamu. Tak ada kata bebas setelah itu. Raffi menatapnya dengan mata lebar, lalu mundur beberapa langkah. Tidak, aku tidak percaya. Semua ini omong kosong. Arman mencoba menenangkannya, tapi Raffi sudah lebih dulu berlari keluar rumah. Udara malam langsung menyambutnya, dingin dan berat. Kabut semakin tebal, menutupi jalan setapak menuju mobil. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing, panjang dan lirih. Arman berlari menyusul, memanggil namanya berkali-kali. Raffi, tunggu dulu. Tapi Raffi tak berhenti. Ia terus berlari di tengah kabut, napasnya tersengal, dadanya sesak. Dalam benaknya, kata-kata dukun tua itu terus terngiang. Tebus dengan nyawa. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika melihat sesosok bayangan hitam berdiri di tengah jalan tanah yang berlumut. Tingginya tidak wajar, wajahnya samar tertutup kabut, tapi sorot matanya merah menyala seperti bara api. Raffi terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Maya? Bisiknya pelan. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah Raffi, lalu perlahan-lahan melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak di tanah lembab, seperti ranting patah. Jangan dekati aku. Raffi mundur, tapi kakinya terpeleset, jatuh ke tanah. Dari kabut, suara lirih terdengar, suara perempuan yang ia kenal betul. Kau berjanji untuk setia, tapi kau ingkar. Raffi menatap dengan mata ketakutan. Di antara kabut, bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok Maya dengan wajah pucat, rambut menutupi separuh muka. Tubuhnya tampak basah, matanya hitam pekat, dan dari bibirnya menetes cairan merah gelap. Raffi menjerit, berlari kembali ke mobil. Arman yang baru keluar dari rumah Pak Wiryo segera menolongnya masuk. Mobil melaju kencang menembus kabut, meninggalkan rumah dukun yang makin mengecil di belakang. Di dalam mobil, Raffi terisak keras, memegangi kepala. Dia menungguku, men, dia menungguku di luar sana. Arman hanya bisa menatap jalan dengan wajah pucat. Dari kaca spion, ia sempat melihat sesuatu berdiri di tengah kabut. Sosok hitam tinggi, menatap mereka pergi dengan mata merah menyala. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Pak Wiryo menutup pintu rapat-rapat. Ia menatap cermin retak di atas meja altar dan bergumam pelan. Terlambat, nak, makhluk itu sudah menagih janjinya. Api dupa di depan cermin padam dengan sendirinya. Dan di pantulannya, sesaat tampak bayangan Raffi sedang duduk di mobil, dikelilingi kabut, sementara dari belakangnya, tangan hitam panjang mulai meraih pundaknya perlahan-lahan. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan Raffi dengan Pak Wiryo. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Travel miliknya yang dulu penuh pelanggan kini hanya menyisakan tumpukan kursi plastik dan papan nama berdebu. Armada mobil satu persatu dijual untuk menutupi hutang, tapi tetap tak cukup. Semua karyawan pergi, termasuk Arman yang akhirnya tak sanggup melihat majikannya makin tenggelam dalam keputusasaan. Kini, rumah megah Raffi di pinggiran kota berubah suram. Lampu luar sudah lama padam, halaman ditumbuhi rumput liar,
dan cat dinding mulai mengelupas. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu yang gelap dengan wajah pucat dan mata merah, hanya ditemani bunyi angin yang meniup tirai lusuh. Di tangannya masih tergenggam brosur travel lamanya, penuh noda dan robekan. Semua hilang, semua, gumamnya lirih. Suara itu hampir tak terdengar, tenggelam oleh dengung sunyi. Ia masih ingat betul saat-saat kejayaannya, mobil mewah, pesta, tawa, dan pujian. Tapi semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Telepon tak lagi berdering, rekan bisnis menghilang, dan bank menolak memberi pinjaman. Yang tersisa hanyalah rumah besar yang kini terasa seperti penjara. Malam itu, hujan turun perlahan. Raffi duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding yang lembab. Dari luar jendela terdengar suara air menetes dari talang, monoton dan menekan. Udara dalam rumah terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari sudut gelap. Ia menatap foto lamanya bersama Arman dan para karyawan. Semua tersenyum. Raffi meremasnya pelan, lalu menatap langit-langit. Kenapa semua ini terjadi padaku? Dari dapur terdengar bunyi gelas pecah. Raffi tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Perlahan ia berjalan menuju sumber suara, langkahnya gemetar di lantai dingin. Saat ia masuk ke dapur, lampu tiba-tiba menyala sendiri, redup, bergetar, menampakkan pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di lantai, pecahan gelas berserakan. Tapi di tengahnya, ada jejak kaki basah menuju arah pintu belakang. Jejak itu terlihat jelas, seperti milik seorang perempuan. Raffi mundur pelan. Suaranya tercekat. Tidak mungkin. Angin tiba-tiba bertiup keras, membuat pintu belakang berderit terbuka. Dari kegelapan, terdengar suara lembut tapi serak. Suara yang pernah membuat Raffi terlena di kamar hotel 2 minggu lalu. Aku sudah menunggumu, Raffi. Raffi memutar tubuhnya dengan cepat. Dari pintu dapur, berdiri sosok perempuan dengan gaun putih basah menempel di tubuhnya. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat, membiru di beberapa bagian, dan dari matanya menetes cairan hitam pekat. Wajah itu rusak, terbakar, seperti meleleh di satu sisi. Maya, bisik Raffi nyaris tanpa suara. Sosok itu tersenyum. Senyum yang dulu menggoda, kini menjadi ngeri. Kau melanggar janji. Kau milikku sekarang. Tubuh Raffi gemetar hebat. Ia mundur, menabrak meja, hingga piring jatuh dan pecah lagi. Tidak. Aku sudah menyesal. Aku akan bayar, aku akan tebus semua. Terlambat, jawab Maya datar. Waktumu habis. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Lampu dapur mati mendadak, menyisakan gelap pekat. Hanya kilat dari luar jendela yang sesekali memperlihatkan wajah Maya yang semakin dekat. Raffi berlari ke ruang tamu, tapi langkahnya terasa berat, seolah lantai menahannya. Setiap kali ia mencoba bergerak, udara di sekitarnya terasa padat, menekan dada. Tiba-tiba, dari dinding, muncul bayangan hitam seperti kabut pekat, menjulur seperti tangan, berusaha meraih pergelangan kakinya. Ia menjerit, jatuh ke lantai, merangkak sambil memukul-mukul udara. Pergi. Aku mohon, pergi. Tapi semakin keras ia berteriak, semakin banyak bayangan itu bermunculan. Suara bisikan muncul di seluruh ruangan, berlapis-lapis, mengucap kata yang sama. Waktumu habis, habis, habis. Raffi menutup telinganya. Ia menunduk dan menangis keras, namun dari sudut matanya ia melihat Maya berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Ia berhenti tepat di depannya, lalu membungkuk sedikit, menatap wajah Raffi yang kini ketakutan setengah mati. Maya mengangkat tangannya yang dingin dan rusak, menyentuh pipi Raffi dengan lembut. Kau ingin kaya tanpa batas, bukan? Sekarang nikmati batas akhirnya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh rumah bergetar keras.
Lemari jatuh, lampu gantung bergoyang, dan kaca jendela pecah bersamaan. Raffi menjerit histeris, lalu tubuhnya terpental menabrak dinding. Kilatan petir menyambar dari luar, menerangi ruang tamu sekejap, cukup untuk menampakkan Maya berdiri di atas tubuh Raffi, dengan wajah rusak yang kini sepenuhnya berubah menjadi hitam pekat seperti arang. Dalam detik itu, suara keras terdengar. Dinding retak, atap bergetar, dan lantai seakan bernafas. Lalu semuanya berhenti. Sunyi. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Rumah Raffi tampak gelap dan kosong. Lampu tak lagi menyala. Di ruang tamu, brosur travel berserakan, dan di tengah lantai basah, ada satu hal yang tertinggal, cermin kecil dengan bercak darah di tengahnya, memantulkan bayangan samar wajah Maya yang tersenyum dingin. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar bisikan di udara malam. Janji tak bisa dibatalkan, bahkan setelah semuanya hilang. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari halaman rumah Raffi. Udara lembab, sisa hujan semalam masih menempel di daun-daun mangga yang menjulang di samping pagar. Arman berdiri di depan gerbang besi yang setengah terbuka, memperhatikan rumah besar yang kini tampak seperti bangunan tak berpenghuni. Catnya pudar, jendela tertutup rapat, dan aroma apek menyeruak keluar setiap kali angin lewat. Sudah 2 hari Raffi tidak bisa dihubungi. Nomornya tak aktif, kantornya tutup, dan tetangga mengatakan sejak semalam rumah itu terdengar gaduh. Arman yang merasa bersalah karena meninggalkan bosnya beberapa hari lalu akhirnya memutuskan datang. Ia mendorong pagar perlahan. Engselnya berderit panjang. "Pak Raffi?" panggilnya hati-hati. Tak ada jawaban, hanya suara burung gagak yang hinggap di genting. Arman melangkah ke teras. Begitu membuka pintu, aroma lembab bercampur bau besi menyeruak tajam, bau darah yang samar tapi jelas. Ia menelan ludah. Di ruang tamu, kursi terbalik, pecahan kaca berserakan, dan tirai berayun pelan seolah baru saja disentuh angin. "Ya Tuhan, ada apa di sini?" gumamnya pelan. Ia menyusuri ruang tamu dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail. Brosur travel berserakan di lantai, sebagian basah, sebagian menempel di dinding yang lembab. Di meja tengah, ada cermin kecil dengan bercak merah di permukaannya. Arman memungutnya, menatap pantulannya sendiri yang tampak aneh, buram, seperti ada kabut di balik permukaan kaca. Ia buru-buru meletakkannya kembali. Ketika ia melangkah ke arah ruang kerja Raffi, pandangannya tertuju pada satu lukisan besar di dinding. Lukisan pemandangan hutan karet, hadiah dari klien lama Raffi. Lukisan itu tampak bergeser sedikit, tidak sejajar. Arman mendekat, menepuk bagian sisinya, dan mendengar suara kertas kering di baliknya. Dengan hati-hati, ia menurunkan lukisan itu. Di baliknya, menempel sebuah lembaran kertas kusam dengan bercak merah tua. Tulisan tangan Raffi tampak tergesa, sebagian huruf tak terbaca jelas, tapi di bagian tengah, ada kalimat yang membuat darah Arman berdesir dingin. "Aku tidak bisa lari. Ia datang tiap malam." Arman menatap kertas itu lama, mencoba memahami. Di sudut bawah, ada tanda tangan Raffi, tapi tinta yang digunakan tampak berbeda, bukan tinta biasa, warnanya lebih gelap, seperti darah yang sudah mengering. Ia menelan ludah, tubuhnya kaku. "Apa yang kau lakukan, Pak?" Saat ia menempelkan tangan di tembok untuk menopang diri, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lembab. Ia menatap. Ada jejak merah mengarah dari dinding ruang kerja menuju koridor belakang. Arman menunduk, memperhatikan lantai. Jejak itu jelas, seperti bekas langkah seseorang yang berjalan tanpa alas kaki dengan kaki berdarah. Rasa takut mulai merayap di dadanya, tapi naluri ingin tahu lebih kuat. Ia mengikuti jejak itu pelan-pelan, langkahnya nyaris tanpa suara. Jejak darah itu melewati dapur, lalu berakhir di pintu kayu menuju halaman belakang. Arman membuka pintu itu perlahan. Udara luar langsung menyergap, dingin dan berembun. Di tengah halaman, di antara semak liar,
berdiri sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Tali embernya putus, dan di sekeliling bibir sumur, tanahnya basah dengan noda merah kecoklatan. Arman mendekat, jantungnya berdebar keras. Saat ia menatap ke dalam, hanya ada kegelapan pekat. Tapi dari dalam sana, samar-samar terdengar suara tetesan air dan sesuatu yang menyeret pelan. Ia menunduk lebih dalam, mencoba melihat. "Pak Raffi?" panggilnya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali dari dasar sumur. Ia hendak berbalik, namun tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara desis lirih seperti hembusan napas panjang. Arman menatap lagi, matanya membelalak. Di antara kegelapan itu, 2 titik cahaya merah menyala menatap balik ke arahnya. Arman mundur spontan, hampir terjatuh. Ia terpeleset di tanah basah, lalu merangkak menjauh. Tapi saat itu, ia mendengar suara lain. Suara lembaran kertas disobek dari dalam rumah. Ia menoleh ke arah pintu dapur yang tadi ia lewati. Pintu itu kini terbuka lebar, padahal ia yakin sudah menutupnya. Arman menelan ludah, lalu berdiri dengan tubuh gemetar. Ia kembali masuk ke rumah, menelusuri arah suara itu. Di meja ruang tamu, kertas catatan tadi kini jatuh ke lantai, tapi huruf-hurufnya perlahan berubah, tinta merahnya seperti hidup, membentuk tulisan baru. Tulisan itu bergerak pelan hingga membentuk kalimat. "Dia sudah menjemputku." Arman membeku. Pandangannya berpindah ke arah cermin kecil di meja. Kali ini pantulannya jelas, bukan dirinya yang terlihat, melainkan wajah Raffi, pucat dan penuh luka, menatap dari balik permukaan kaca. Cermin itu bergetar, lalu retak sendiri, diikuti suara ketukan 3 kali dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Arman tak bergerak. Napasnya tercekat. Ia menatap ke arah pintu, tapi tak berani mendekat. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. "Tok, tok, tok. Siapa di sana?" teriaknya, setengah panik. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, semua lampu di rumah menyala bersamaan, lalu mati lagi. Dalam sekejap kilatan cahaya terakhir, Arman sempat melihat sesuatu berdiri di dekat sumur lewat jendela. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya rusak, mengenakan gaun putih basah. Ia menjerit, berlari keluar rumah, meninggalkan semuanya. Saat ia mencapai jalan depan dan menoleh sekali lagi, rumah itu tampak tenang kembali, seperti tak terjadi apapun. Namun di dalam rumah, catatan berdarah itu kini tergeletak terbuka di lantai, dengan satu kalimat terakhir muncul di bawah tulisan lama. "Giliranmu berikutnya, Arman." Hujan deras mengguyur rumah Raffi hingga air menetes deras dari atap dan membasahi halaman. Petir sesekali menyambar, menerangi ruang tamu yang gelap dengan kilatan putih yang tajam. Raffi duduk di depan cermin besar di ruang tamu, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan matanya merah karena menangis. Tangannya memegangi sisi meja, seolah menahan dirinya agar tidak jatuh. "Ya Tuhan, aku mohon, ampunilah aku," bisiknya, suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh hujan. "Aku akan memperbaiki semuanya, aku bersumpah." Hening sejenak, hanya suara hujan yang mengisi ruang itu. Namun tiba-tiba, dari permukaan cermin, muncul bayangan hitam yang bergerak perlahan. Sosok itu tinggi, tanpa wajah jelas, hanya lubang gelap di mana matanya seharusnya berada. Bayangan itu melayang mendekat, dan udara di sekitar Raffi tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Raffi terpaku. "Tolong, jangan." Suara itu terputus di tenggorokannya. Ia merasakan ketakutan yang mencekik, dada sesak, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dari belakangnya terdengar tawa pelan yang memekakkan telinga. "Maya." Sosoknya berdiri di pintu ruang tamu, rambut panjangnya basah dan menempel di wajah pucatnya. Wajahnya yang rusak tampak menakutkan, tetapi matanya tetap menatap Raffi dengan dingin. "Sudah terlambat, Raffi, kau tahu akibatnya." Raffi menoleh,
mencoba menjauh, tetapi kakinya terasa seperti tertancap di lantai. Bayangan hitam meluncur mendekat, membungkus tubuhnya dengan kabut pekat yang dingin. Ia meronta, menjerit, tapi suaranya tertahan. Maya melangkah maju, dan dari balik rambutnya yang basah, tawa itu terus bergema. Kau pikir bisa lari? Janji itu harus ditebus. Tangan-tangan hitam dari bayangan itu mulai merambat ke tubuh Raffi, menyentuh kulitnya. Rasa sakit seperti ditarik dari dalam, seakan tulang dan dagingnya ditarik perlahan-lahan. Tubuhnya tersedot ke arah cermin, permukaannya memantulkan wajah Raffi yang pucat dan panik, sementara bayangan hitam mengerucut di sekitar pantulan itu. "Dah, lepaskan aku!" Raffi berteriak, mencoba meronta sekuat tenaga, tapi bayangan itu menahan setiap gerakannya. Dari permukaan kaca, ia bisa melihat Maya tersenyum, menatap puas, sementara bayangan hitam menyeret tubuhnya ke dalam pantulan. Lantai ruang tamu berguncang hebat, lampu berkedip, dan suara kaca berderik memenuhi ruangan. Dengan jeritan terakhir, tubuh Raffi tersedot sepenuhnya ke dalam cermin. Permukaan kaca bergetar beberapa kali, memancarkan kilatan merah samar, sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Hujan di luar masih deras, tapi rumah tiba-tiba sunyi. Tidak ada suara petir, tidak ada hujan yang menetes di dalam ruangan. Bayangan hitam lenyap, dan sosok Maya ikut menghilang tanpa jejak, meninggalkan ruang tamu kosong yang remang-remang, hanya berserakan pecahan kaca di lantai. Di antara pecahan kaca, terlihat satu potongan kecil yang masih memantulkan wajah Raffi, kosong, pucat, dan tanpa napas. Tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang menekan hingga membuat siapapun yang masuk ke rumah itu merasa hawa dingin menusuk tulang. Malam itu, kutukan pesugihan menagih harga sepenuhnya, dan siapapun yang melihat rumah itu selepasnya, bisa merasakan aura gelap yang tetap menempel, seperti bayangan Raffi yang tak pernah pergi, tertinggal di antara kaca yang hancur. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa. Aroma asap masih menggantung di udara, bercampur dengan bau hangus kayu dan rerumputan basah akibat hujan semalam. Warga mulai berkumpul di depan rumah Raffi, yang kini tinggal puing hitam, sebagian atap runtuh, dan dindingnya hangus sepenuhnya. Arman berdiri di tepi kerumunan, wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ia menatap reruntuhan rumah yang dulu megah itu, kini hanya sisa kayu arang dan batu bata yang retak. Tangannya menggenggam jas hujan tipis, tapi itu tak mampu menahan gemetar tubuhnya. "Tidak, ini mustahil," gumam seorang tetangga, sambil menunjuk ke dalam rumah. "Di mana Raffi? Tidak ada jasadnya sama sekali." Memang benar, seluruh bangunan hangus, tapi tidak ada mayat yang ditemukan. Hanya ada baju hangus, sesajen yang setengah terbakar, dan pecahan kaca cermin yang menghitam. Bau dupa dan rempah yang lama terbakar masih menempel di udara, meninggalkan kesan ritual yang tidak biasa. Arman menarik napas panjang, lalu berteriak pelan agar warga mendengarkan. Kalian harus tahu, semua ini bukan kebetulan. Raffi, dia, terlibat pesugihan," katanya dengan suara bergetar. Beberapa warga menatapnya heran, tapi sebagian mulai memperhatikan serius. Arman menceritakan semua yang ia ketahui, perjanjian darah, sosok hitam, Maya, dan bagaimana Raffi hilang setelah malam kutukan datang. Ceritanya terdengar seperti dongeng, tapi air mata dan ketakutan di wajah Arman membuat sebagian orang percaya. Seorang warga tua mendesah, menepuk bahu Arman. "Kau melihat sendiri apa yang terjadi, Nak. Kita tidak bisa tinggal di sini. Sisa rumah ini harus dibersihkan." Warga mulai bekerja, menyingkirkan puing-puing dan menumpuk kayu hangus. Mereka kemudian menyalakan api besar di halaman, membakar sisa-sisa rumah agar tidak ada yang tersisa. Api menjulang tinggi, asap hitam membubung ke langit, sementara beberapa warga menunduk, berdoa atau mengucap mantra pelindung. Arman berdiri beberapa meter dari api, menatap kobaran yang menelan reruntuhan.
Ia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya meski panas api membakar udara sekitarnya. Sesekali, ia menoleh ke arah sisa kaca cermin yang terjatuh di tanah. Kilatan refleksi samar tampak seperti mata merah yang mengintai dari dalam abu. Ketika api mulai padam, dan abu menutupi hampir seluruh halaman, terdengar suara lirih dari tengah reruntuhan. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti seseorang memanggil. Maya, Maya. Kerumunan warga berhenti bekerja, menatap satu sama lain dengan cemas. Beberapa orang mundur, takut mendekat, sementara Arman menekuk lutut, menunduk, dan menutup telinganya. Suara itu berulang, semakin jelas, seperti berasal dari dalam abu yang masih hangat. Arman menatap sisa puing dengan mata terbelalak. Ini belum selesai, bisiknya pelan. Kutukan, masih ada. Maya, masih di sini. Meski rumah sudah habis dilahap api, aura gelap tetap menempel di tanah itu. Abu yang tersisa seolah bergetar, dan sesekali, dari kepulan asap tipis, tampak bayangan samar perempuan berambut panjang, menatap kosong ke arah Arman dan warga yang masih berdiri di halaman. Hari itu, desa digemparkan bukan hanya karena rumah Raffi hangus, tetapi karena hantu dan kutukan yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Warga yang hadir pulang dengan wajah pucat dan hati yang ketakutan. Sementara Arman tetap berdiri lama, menatap sisa abu yang hangus dan mendengar bisikan itu sekali lagi. Maya, tunggu aku. Sore harinya, meski langit mulai cerah, desa terasa sunyi. Tak ada yang berani mendekati bekas rumah Raffi. Dan dari dalam abu, samar-samar terdengar lagi suara perempuan, berulang kali memanggil nama Maya, meninggalkan rasa ngeri yang menempel di pikiran setiap orang. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah Raffi hangus terbakar, namun ketenangan yang Arman harapkan tidak pernah datang. Malam-malamnya penuh mimpi buruk, selalu diisi oleh sosok Raffi yang memanggil namanya dengan suara serak dan lirih. Setiap kali Arman terbangun, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi wajahnya, dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Arman, Arman, suara itu selalu terdengar, samar namun menempel di kepalanya. Ia berbalik di tempat tidur, berharap tidak ada siapapun di kamar, namun selalu hanya hening yang menyambut. Tidak hanya mimpi, suara nyata juga mulai muncul di rumahnya. Mesin travel tua yang pernah dimiliki Raffi terdengar berdengung dari kejauhan, walau semua armada sudah lama dijual. Suara itu muncul tiap malam, kadang dari halaman, kadang terdengar seperti melalui dinding. Arman menutup telinga, tapi tetap tak bisa menahan rasa takut yang perlahan menekan pikirannya. Suatu malam, ia memutuskan untuk pergi ke bekas rumah Raffi, ingin memastikan apakah masih ada sisa-sisa yang bisa dijadikan penjelasan rasional. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju lokasi, hujan baru reda meninggalkan tanah basah dan bau hangus kayu yang samar. Arman menahan napas ketika mendekati reruntuhan yang sebagian sudah rata dengan tanah. Di antara sisa abu dan kayu hangus, jendela yang dulu menempel di ruang tamu masih utuh sebagian, meski retak dan berdebu. Saat ia menatap ke arah jendela itu, pandangannya terhenti. Dalam pantulan kaca retak, tampak bayangan Raffi berdiri, matanya merah, tubuhnya pucat, dan aura gelap menyelimutinya. Sosok itu menatap Arman dengan ekspresi kosong namun menuntut, seakan memanggil Arman untuk mendekat. Arman terdiam, darahnya seakan membeku. Tidak, ini tidak nyata, gumamnya, tapi suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih menekan. Arman, kau harus datang. Aku menunggumu. Tubuh Arman gemetar hebat. Ia mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara mesin travel terdengar lagi, kali ini lebih keras, bergema di antara reruntuhan dan hutan di sekitarnya. Angin malam berdesir, membawa aroma hangus dan tanah basah, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan hawa dingin yang menusuk. Bayangan Raffi perlahan melangkah mendekat, tanpa suara,
Tapi setiap gerakannya terasa menekan pikiran Arman. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tersengal, dan ia merasa seakan seluruh tubuhnya beku oleh ketakutan yang menumpuk selama berbulan-bulan ini. "Pergi, aku mohon, pergi!" teriak Arman, suaranya pecah. Ia berbalik dan mulai berlari, melewati puing-puing dan tanah basah. Setiap langkahnya terdengar bergema di hening malam. Namun di belakangnya, bayangan itu tetap mengikuti, meski ia tidak bisa melihat secara jelas. Ia merasakan kehadiran Raffi menghantui setiap langkahnya. Arman tidak berhenti sampai ia mencapai jalan utama desa, napasnya tersengal, tubuhnya basah dan gemetar hebat. Ia menoleh sekali lagi ke arah bekas rumah Raffi. Tidak ada apapun yang tampak di antara runtuhan, hanya sisa abu yang berserakan dan sisa kaca cermin yang memantulkan cahaya bulan samar. Namun di hatinya, ia tahu roh Raffi masih menunggunya, menunggu untuk menagih janji yang belum selesai. Sejak malam itu, ketakutan tidak lagi meninggalkan Arman. Setiap suara kendaraan tua, setiap bayangan yang bergerak di kejauhan, selalu diartikan sebagai panggilan Raffi. Desa tampak tenang di siang hari, tetapi malamnya dipenuhi suara bisikan, langkah-langkah misterius, dan bayangan yang selalu mengintai. Arman tahu, ia tidak akan pernah bebas dari kutukan ini, karena bayangan Raffi kini menjadi bagian dari hidupnya, terus menghantui setiap sudut malam, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam-malam penuh teror yang menimpa Raffi, dan sejak itu, desa kecil itu tidak pernah sama lagi. Rumah bekas Raffi tetap kosong, dibiarkan seperti itu oleh warga yang percaya bahwa tempat itu angker. Kayu-kayu hitam sisa kebakaran masih menempel di dinding yang retak, dan reruntuhan kaca cermin yang tersisa menambah kesan menyeramkan. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi tinggal di sana. Arman berjalan perlahan di jalan desa, matanya menatap rumah itu dari kejauhan. Masih terasa hawa dingin yang menyeramkan, seolah rumah itu menyimpan semua kesedihan, kemarahan, dan kutukan yang menimpa Raffi. Ia menutup mantel tipisnya, menarik napas panjang, dan teringat semua peristiwa yang pernah ia saksikan, perjanjian darah, malam-malam kutukan, bayangan hitam, dan sosok maya yang selalu muncul di kegelapan. Hari demi hari, pengalaman itu tidak bisa ia lupakan. Bahkan ketika waktu berlalu, ketakutan dan kesedihan tetap menempel. Untuk menenangkan pikirannya dan memberi pelajaran bagi orang lain, Arman memutuskan menulis kisah ini. Ia duduk di meja rumahnya, menatap tumpukan kertas yang sudah hampir penuh, dan menuliskan semua yang terjadi, dari awal Raffi tiba-tiba kaya, perjanjian di hutan karet, hingga kutukan yang menimpa hingga akhir tragis. Dalam setiap paragraf, Arman menekankan hal-hal yang paling penting: keserakahan, keinginan untuk kekayaan tanpa batas, dan mengingkari janji. Ia menulis dengan lugas, menekankan bahwa tidak ada jalan pintas untuk kesuksesan tanpa risiko. Setiap kata yang ditulis terasa berat, karena Arman tahu bahwa ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah pelajaran pahit dari kehidupan nyata yang pernah ia saksikan dengan matanya sendiri. Setelah menulis hingga malam, ia menatap halaman terakhir, menutup buku, dan menarik napas dalam. Ia menulis nasihat moral terakhir di akhir kisahnya. Keserakahan tanpa batas akan menuntun pada kehancuran. Janji yang diingkari tidak bisa dibatalkan. Harta duniawi tidak sebanding dengan nyawa dan hati nurani. Belajarlah dari kesalahan orang lain, agar kita tidak menyesal di akhir nanti. Di luar, malam tetap gelap. Angin malam berdesir di antara pohon-pohon yang masih menutupi halaman bekas rumah Raffi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar tawa maya yang tipis dan menyeramkan, seperti gema yang menembus kabut. Arman menoleh perlahan, matanya menatap arah suara itu, namun hanya gelap dan sunyi yang menatap kembali. Ia menelan ludah, menutup jendela, dan duduk kembali di kursi. Suara itu mengingatkannya bahwa meski waktu telah berlalu, kutukan, penyesalan, dan pesan moral tetap hidup dalam ingatan.
Rumah Raffi mungkin kosong, tetapi bayangan keserakahan dan kejahatan yang menempel di hati manusia tidak akan pernah benar-benar hilang. Arman menunduk, menatap tulisan terakhirnya, dan tersenyum tipis, sebuah senyum reflektif, campuran rasa sedih dan lega. Malam itu, di bawah cahaya lampu meja yang temaram, ia tahu satu hal pasti. Kisah Raffi akan menjadi peringatan abadi, bahwa keserakahan membawa kehancuran, dan penyesalan selalu datang terlambat. Dengan hati-hati, Arman menutup buku, dan di luar, tawa Maya terdengar lagi, samar namun cukup untuk mengingatkan bahwa cerita ini bukan hanya tentang Raffi, tapi tentang semua orang yang lupa menghargai batasan dan janji yang mereka buat. Suara itu menghilang perlahan dalam malam, meninggalkan sunyi yang penuh refleksi dan pesan moral yang abadi. Kisah Raffi dan kutukan pesugihannya adalah pengingat pahit bahwa keserakahan tanpa batas selalu membawa kehancuran. Dari rumah megah yang berubah menjadi reruntuhan, bayangan hitam yang menghantui, hingga sosok Maya yang terus muncul, semuanya menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Penyesalan datang terlalu terlambat bagi mereka yang melanggar janji dan mengabaikan batas moral. Semoga kisah ini memberi pelajaran bagi kita semua untuk menghargai hidup, menjaga integritas, dan tidak tergoda jalan pintas yang berbahaya. Ingat, kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan hati nurani tak akan membawa kebahagiaan, hanya kehancuran. Jika kalian ingin membaca lebih banyak kisah horor fiksi yang seru, menegangkan, dan penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa subscribe channel halaman kami. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang akan membuat bulu kuduk berdiri dan meninggalkan kesan mendalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Raffi dan Arman. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Tetap waspada, karena dunia ini penuh misteri yang menunggu untuk diceritakan.